Di kawasan pegunungan utara Vietnam, tepatnya di lembah Muong Hoa, terdapat sebuah desa kecil yang menawan bernama Ta Phan. Desa ini berada sekitar 8 km dari pusat kota Sapa dan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan alam yang paling memikat di Vietnam. Ta Phan dikelilingi hamparan sawah bertingkat hijau keemasan yang membentang luas di lereng pegunungan. Saat musim tanam, pemandangan sawah terasa begitu segar dan hidup. Sedangkan di musim panen, berubah menjadi lautan emas yang menakjubkan. Kabut tipis yang sering turun di pagi hari menambah kesan magis, menjadikan desa ini bagaikan negeri dongeng di dunia nyata. Selain itu, desa ini dialiri sungai Muong Hoa yang jernih, dengan bebatuan besar yang dipercaya menyimpan simbol-simbol kuno. Panorama alamnya membuat Ta Phan menjadi destinasi ideal bagi wisatawan yang ingin merasakan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa Ta Phan bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang kekayaan budaya. Desa ini dihuni oleh berbagai etnis minoritas, terutama suku Zai, Hmong, dan Dao Merah. Kehidupan sehari-hari mereka masih kental dengan adat istiadat dan tradisi leluhur. Rumah-rumah kayu sederhana dengan atap daun palem atau seng masih banyak ditemui. Di sini, pengunjung bisa melihat langsung bagaimana masyarakat lokal menenun kain tradisional, membuat kerajinan tangan, dan menjalani gaya hidup agraris yang penuh kesederhanaan. Menariknya, Ta Phan kini berkembang menjadi desa wisata berbasis komunitas. Banyak keluarga membuka homestay untuk wisatawan. Menginap di homestay memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman otentik. Tidur di rumah kayu tradisional, mencicipi masakan khas desa seperti Tang Sko atau Soingu Gusak, serta berbaur dengan keluarga lokal. Melalui cara ini, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga ikut serta mendukung perekonomian masyarakat desa. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari desa kecil ini. Warga Ta Phan hidup berdampingan dengan alam, menjaga kelestarian hutan dan sawah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Di tengah arus modernisasi, masyarakat tetap melestarikan bahasa, pakaian adat, dan ritual leluhur. Konsep homestay dan ekowisata di Ta Phan memberi contoh bagaimana pariwisata dapat berjalan seimbang antara keuntungan ekonomi dan kelestarian budaya. Di sekitar desa Ta Phan, terdapat banyak bebatuan besar dengan ukiran kuno yang hingga kini masih menjadi misteri. Batu-batu tersebut diperkirakan berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Beberapa arkeolog menyebutnya sebagai prasasti kuno Sapa, karena memiliki simbol dan pola yang belum sepenuhnya terpecahkan. Warga lokal percaya bahwa batu-batu itu memiliki makna spiritual dan menjadi bagian dari warisan leluhur. Masyarakat etnis Giai di Ta Phan menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa Vietnam pada umumnya. Bahasa ini jarang dipelajari di sekolah formal, melainkan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Menariknya, hanya sedikit orang di luar komunitas Giai yang mampu memahaminya, sehingga bahasa ini menjadi identitas eksklusif yang menjaga keaslian budaya mereka. Saat musim panen tiba, warga desa mengadakan festival kecil untuk merayakan hasil pertanian. Mereka mengenakan pakaian adat berwarna cerah, memainkan musik tradisional, dan menari bersama. Tidak banyak wisatawan yang tahu bahwa acara sederhana ini adalah wujud syukur sekaligus perekat hubungan sosial masyarakat Ta Phan. Meskipun kini tampak damai, Ta Phan pernah menjadi daerah yang terdampak perang di masa lalu. Beberapa orang tua di desa masih menyimpan cerita turun-temurun tentang masa-masa sulit ketika mereka harus bertahan hidup di tengah konflik. Fakta ini jarang dibicarakan secara terbuka, namun menjadi bagian penting dari sejarah desa. Di beberapa sudut Ta Phan, terdapat tempat-tempat yang dianggap keramat oleh warga lokal, seperti hutan kecil atau bebatuan tertentu. Penduduk percaya tempat-tempat itu dihuni roh penjaga desa. Saat upacara tertentu, mereka masih melakukan ritual tradisional untuk meminta keberkahan, kesehatan, dan keselamatan.
Rumah tradisional di Tavan dibangun dengan teknik unik yang membuatnya tahan terhadap guncangan tanah. Struktur panggung sederhana menggunakan kayu hutan dan bambu ini ternyata ramah lingkungan sekaligus kokoh. Inilah alasan mengapa banyak rumah tua masih berdiri kokoh meskipun usianya sudah puluhan tahun. Saat malam tiba, desa ini tenggelam dalam keheningan. Tidak ada gemerlap lampu kota, hanya cahaya lampu minyak dan gemintang di langit. Bagi wisatawan, pengalaman ini menghadirkan suasana damai yang sulit ditemukan di perkotaan, seakan waktu berhenti berjalan. Di Tavan, terutama pada komunitas Hmong, terdapat tradisi perjodohan yang unik. Pada saat festival musim semi, para pemuda dan gadis desa berkumpul, bernyanyi, menari, dan memainkan alat musik tradisional seperti ken. Dari sinilah banyak jodoh ditemukan. Kadang, ada praktik penculikan simbolis oleh pemuda kepada gadis yang disukainya, tentu dengan persetujuan keluarga, yang dianggap sebagai bagian dari adat, bukan paksaan. Warga desa Tavan masih meyakini adanya roh penjaga yang melindungi sawah, sungai, dan rumah-rumah mereka. Setiap tahun diadakan ritual sederhana di lokasi tertentu, biasanya di dekat pohon besar atau batu keramat, untuk memberikan persembahan berupa nasi ketan, ayam rebus, atau arak tradisional. Tradisi ini dipercaya menjaga desa dari bencana dan penyakit. Kaum perempuan Jay di Tavan masih melestarikan tradisi menenun kain berwarna cerah dengan pola yang rumit. Menariknya, warna-warni kain ini berasal dari pewarna alami tanaman dan mineral sekitar desa. Tradisi ini dianggap sakral, karena hasil tenunan tidak hanya dipakai untuk pakaian, tetapi juga untuk upacara adat, bahkan sebagai simbol status keluarga. Etnis Dao Merah yang juga tinggal di Tavan memiliki tradisi merayakan Tahun Baru dengan cara yang cukup berbeda. Mereka membuat jamuan besar, membakar dupa, serta melakukan tarian tradisional untuk mengusir roh jahat. Pada malam hari, masyarakat menyalakan obor di sepanjang jalan desa, menciptakan suasana mistis sekaligus meriah. Di musim panas, masyarakat Tavan sering melakukan mandi bersama di Sungai Muong Hua. Meski terlihat sederhana, tradisi ini menjadi ajang berkumpul, mempererat persaudaraan, dan melepas lelah setelah bekerja keras di sawah. Wisatawan yang tinggal di homestay sering diajak ikut serta untuk merasakan pengalaman yang jarang ada di tempat lain. Anak-anak muda di desa masih mempertahankan kebiasaan memainkan alat musik sederhana dari bambu. Suara bambu yang ditiup dan dipetik sering terdengar di malam hari, menemani perbincangan hangat antar warga. Tradisi ini tidak hanya hiburan, tetapi juga simbol kehangatan dalam kehidupan desa. Desa Tavan di Sapa, Vietnam bukan sekadar destinasi wisata dengan pemandangan indah, tetapi juga cermin kehidupan sederhana yang syarat makna. Di balik sawah bertingkat yang memesona dan kabut tipis yang menari di pegunungan, tersimpan cerita tentang tradisi, keyakinan, dan kearifan lokal yang terus hidup hingga hari ini. Masyarakat Tavan mengajarkan kita bagaimana caranya hidup berdampingan dengan alam, menghormati leluhur, serta menjaga warisan budaya di tengah arus modernisasi. Di desa ini, kita bisa belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari gemerlap kota, melainkan dari kesederhanaan, kebersamaan, dan rasa syukur atas setiap anugerah. Semoga kisah dari desa Tavan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia masih menyimpan banyak keindahan yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.